kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait positioning produk atau product positioning. Anda harus tahu bagaimana memposisikan produk Anda di pasar. Tahapan positioning dapat diartikan untuk menentukan bagaimana produk atau brand Anda direpresentasikan dalam bentuk pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk Anda atau brand Anda dapat dilihat lebih unggul dari kompetitor Anda. Itulah mengapa pada langkah terakhir pada model STP, segmentasi, targeting, dan positioning, marketing, Anda harus mengetahui bagaimana cara agar dapat memposisikan produk Anda mencapai target segmen pasar yang ingin Anda capai. Bagaimana membuat produk Anda semenarik mungkin di hadapan calon klien Anda ataupun calon customer Anda. Selain itu, bagaimana supaya produk Anda memiliki potensi yang besar untuk terjual kepada calon klien Anda, calon customer Anda, baik produk Anda maupun jasa Anda. Oleh karena itu, Anda sebagai seorang manajer marketing ataupun Anda seorang tenaga marketing wajib tahu bagaimana cara untuk memposisikan produk Anda. Bagaimana untuk Anda bisa menjualkan produk Anda ataupun jasa Anda, membuat produk Anda ataupun jasa Anda menarik bagi calon customer, bagi calon klien Anda. Selain itu, calon customer yang mana yang merupakan potensi besar untuk produk Anda ataupun jasa Anda supaya bisa terjual dengan besar ataupun persentase penjualan Anda bisa lebih besar dari potensi-potensi yang lainnya, seperti itu. Kemudian terdapat beberapa rumusan positioning. Terdapat 3, yaitu tawarkan solusi. Yang kedua, identifikasi unique selling pada produk Anda. Kemudian yang ketiga ada kembangkan kampanye pemasaran yang efektif dan efisien. Kita berbicara yang pertama, yaitu tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dari potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar Anda yang telah Anda tentukan sebelumnya. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, Anda akan bisa merancang pesan atau merancang sebuah strategi ataupun taktik untuk supaya produk Anda atau jasa Anda dapat menyelesaikan masalah dan dapat memenuhi kebutuhan yang sedang dicari oleh calon klien Anda. Simpelnya atau lebih sederhananya, Anda bisa mencapai sasaran kebutuhan ataupun sasaran masalah yang sedang dihadapi oleh calon klien Anda. Calon klien Anda sedang mencari HP ataupun handphone, produk handphone yang supaya bisa berkomunikasi dengan lancar ataupun bisa melakukan video call dengan lancar dengan keluarga ataupun saudara klien Anda yang ada di kota yang jauh. Yang tentunya di situ berarti calon klien Anda memerlukan produk handphone dengan kamera megapiksel yang bagus atau yang tinggi, yang dimana akan capable atau akan pas untuk melakukan sebuah video call dengan jelas. Nah, itu salah satu contoh Anda memenuhi kebutuhan calon klien atau calon customer Anda. Contoh lain, katakanlah calon klien Anda memiliki masalah HP-nya atau HP dari calon klien Anda itu layarnya mungkin rusak ataupun layarnya kurang besar. Dengan demikian, calon klien Anda mencari handphone atau produk handphone dengan syarat monitor LCD atau lainnya itu yang besar. Nah, di situ Anda wajib menyediakan atau memberikan beberapa pilihan produk handphone dengan LCD atau layar yang besar, yang dimana sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon klien Anda. Setelah
tawarkan solusi, atau setelah yang pertama kita akan berbicara yang kedua, yaitu identifikasi unique selling point atau unique selling pada produk Anda. Kira-kira pembeda atau poin yang unik pada penjualan atau produk Anda itu apa? Unique selling point di sini tidak hanya melulu pada produk Anda. Anda bisa menekankan juga unique selling point pada proses Anda menawarkan, pada proses Anda menjualkan produk Anda kepada calon klien Anda. Anda juga bisa mengedepankan keramahan Anda kepada calon klien. Karena terkadang calon klien Anda atau calon customer Anda tidak hanya melihat produk Anda. Calon klien Anda juga melihat pada bagaimana Anda melayani calon klien Anda. Apakah Anda ramah? Apakah Anda bisa ramah? Apakah Anda bisa tersenyum? Apakah Anda tidak bisa tersenyum sama sekali? Itu merupakan tolak ukur juga si calon klien untuk membeli produk Anda. Kira-kira saya mau nggak ya beli produk yang mungkin produknya bagus, cuman si marketingnya ini atau si salesnya ini kok dalam menyampaikan produknya tidak mau tersenyum, kok tidak mau ramah kepada saya, padahal saya ingin membeli produknya. Itu merupakan hal negatif yang mungkin bisa dilihat dari calon klien Anda terhadap Anda sebagai seorang marketing produk ataupun jasa. Jadi bagi Anda yang ingin mengedepankan unique selling point, tidak harus atau tidak boleh hanya mengedepankan unique selling point pada produk Anda. Anda juga wajib untuk unique selling point pada proses Anda menjualkan. Anda bisa mempelajari juga dari kompetitor Anda. Semisal kompetitor Anda menggunakan strategi marketing A, Anda bisa menggunakan strategi marketing B, yang notabene akan Anda bisa kuasai, akan Anda bisa praktikkan kepada calon klien Anda dengan Anda menawarkan produk Anda, jasa Anda dengan ramah, dengan full tersenyum, penuh senyum, tanpa ada tekanan untuk si calon klien Anda. Itu merupakan hal yang sangat penting, hal vital yang perlu Anda sebagai seorang manajer marketing ketahui, sebagai seorang manajer marketing pahami bagaimana Anda bisa menawarkan produk Anda, bagaimana Anda bisa menjualkan jasa Anda dengan ramah, dengan penuh senyum. Itu akan menjadi kalkulasi juga kepada untuk si calon klien, apakah saya harus beli produk Anda ataukah apakah saya harus membeli produk dari kompetitor Anda yang lain. Kemudian setelah identifikasi unique selling, ada kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik. Kita berbicara terkait campaign. Pada segmentasi target pasar, pastikan Anda memberikan penawaran menarik yang sulit untuk ditolak atau sulit untuk customer berpaling dari kompetitor Anda yang lain. Nah, di sini selain Anda memperhatikan unique selling point Anda, selain Anda memperhatikan solusi ataupun jalan keluar terkait produk Anda kepada si calon klien Anda juga wajib memperhatikan pemasaran Anda ataupun kampanye pemasaran Anda secara spesifik dan berdasarkan pasar yang ingin Anda capai. Di sini kampanye pasar yang spesifik mampu meningkatkan keefektifan dan tingkat koefisien dalam Anda menawarkan produk Anda dalam pemasaran Anda. Yang bagaimana dengan tujuan si calon klien Anda ini setelah melihat campaign pemasaran Anda, mereka sulit atau sangat susah untuk menolak, sangat susah untuk tidak membeli produk Anda jika dibandingkan atau jika melihat dari produk kompetitor yang lain. Itulah tujuan utama dari campaign marketing atau kampanye pemasaran. Anda harus bisa melakukan hal tersebut dengan spesifik dan tepat sasaran. Jangan lupa tawarkan solusi terhadap kebutuhan si calon klien Anda, terhadap masalah si calon klien Anda. Berikan jalan keluar. Yang kedua, jangan lupa tekankan unique selling point, produk dan cara Anda menawarkan. Yang ketiga juga terkait segmentasi kampanye pasar Anda harus secara spesifik.